Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وبعد. Bapak Ibu hadirin ikhwan dan akhwat, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita kembali lagi basahi lisan kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, curahan rahmat, nikmat dan kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita jauh lebih banyak dari apa yang kita minta, jauh lebih banyak dari apa yang kita harapkan. Hanya saja seringnya kita tidak pernah merasakannya karena mungkin kurangnya rasa syukur di hati kita atau kurangnya merenung akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya terkadang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita musibah untuk memicu kita lebih pandai bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila kita bisa bersikap bijak terhadap musibah tersebut, bahkan musibah pun bisa menjadi nikmat itu sendiri. Salawat dan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah. Beliau telah menyampaikan amanah risalah, kerasulan, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah menjalankan tugas beliau dengan sebaik-baiknya. Beliau telah berjuang dengan sebenar-benarnya perjuangan hingga Nabi SAW meninggalkan kita umatnya dalam keadaan yang terang benderang. Semuanya diajarkan oleh Nabi SAW yang hak, yang benar. Nabi SAW jelaskan itu benar, dan yang batil itu batil. Yang salah itu salah. Sehingga beliau meninggalkan kita ala mahajjatil bayda, di atas ilmu yang terang benderang, saking terangnya lailuha kanahariha. Malamnya tampak seperti siang. Maka barang siapa yang berpaling dari petunjuk Rasulullah SAW, dia berpaling menuju kebinasaannya. Salawat dan salam juga kita aturkan kepada para sahabat beliau, para keluarga beliau, sanak famili beliau yang mengorbankan jiwa, raga dan harta mereka untuk agama beliau, sehingga kita yang tidak ada ikatan nasab, satu suku pun tidak, satu bangsa pun tidak, namun tetap kita menikmati nikmat hidayatul Islam dan iman berkat pengorbanan beliau-beliau yang berjuang dengan keringat dan darah mereka, dan juga kepada pengikut-pengikut beliau yang senantiasa setia menjalankan dan juga menebarkan ajaran beliau yang murni ini hingga akhir zaman. Hibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Masih kita dalam pembahasan
yang sangat penting, yakni pembahasan akidah dalam kitab Tauhid karya Syekh Saleh Ibnu Fauzan Al-Fauzan. Dan beberapa pertemuan yang lalu kita masih membahas rangkaian-rangkaian salah satu pilar akidah yang justru kaum muslimin jarang mempelajari, jarang mendalami terkait dengan dalil-dalil, hadis-hadis dan juga ayat mengenai ilmu ini, yaitu al-wala wal bara, cinta dan benci karena Allah. Bagi orang yang beriman yang imannya sempurna atau mendekati sempurna seperti para nabi, bahkan para malaikat, para sahabat, kita sudah tuntas, sudah selesai, sudah hatam bahwa mereka adalah orang-orang yang wajib kita cintai sepenuh hati. Tidak boleh ada rasa benci sedikit pun kepada mereka. Maka tidak boleh ada kita merasa membenci, merendahkan, ya, mengungkap kekurangan dari beliau-beliau ini. Malaikat Jibril, seperti orang-orang Yahudi, mereka mengatakan mereka nggak suka malaikat Jibril. Kenapa? Setiap kali Jibril datang, pasti yang datang, dia datang dengan azab. Padahal sebab azabnya bukan Jibril, tapi kaum itu sendiri. Jibril hanya utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menyukai Jibril atau para nabi. Waliyadzubillah. Bahkan mereka membunuh para nabi. Maka jangan pernah ada lisan kita mencela mereka, mencela Nabi Musa hanya karena warna kulitnya. Mereka menuduh Nabi Musa, ya, tidak mau membuka auratnya karena ada cacatnya. Maka jaga lisan kita dari para nabi. Jangan sampai kita mengatakan, oh nabi ini lemah, nabi itu tidak kuat, atau nabi yang satu lagi preman, atau yang satu lagi adalah orang tua yang gagal mendidik anaknya atau mendidik anak dan istrinya. Subhanallah, jaga lisan kita. Dan ini bagian dari akidah kita. Pun demikian terhadap para sahabat, karena mereka yang sudah mendapatkan gelar yang tidak bisa didapat oleh sembarangan orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu an. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang masuk Islam pertama kali, yaitu orang-orang muhajirin. Kemudian disambut iman itu oleh kaum Ansar. Allah beri mereka gelar radhiyallahu anhum. Allah ridho, Allah rela, Allah senang dengan mereka. Wa radu an. Dan mereka para sahabat pun sudah ridho, sudah rela dan senang terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Maka jaga lisan kita. Ya betul, para sahabat mungkin sebagai manusia tidak maksum, tidak terbebas dari dosa. Masyarakat sahabat seperti umumnya masyarakat yang lainnya, antara satu manusia dengan manusia yang lain mungkin ada perselisihan. Ketika diadu domba, tidak menyadari pun bisa bertikai. Namun kalau kita bandingkan dengan kesalahan beliau-beliau dibanding dengan segudang, bahkan ya, seluas lautan fadilah, keutamaan dan kelebihannya para sahabat, jauh tenggelam itu kesalahan di tengah lautan kebaikan yang dimiliki oleh para sahabat. Namun orang-orang di luar sana ingin menikam para sahabat, membunuh karakter beliau-beliau. Kenapa? Karena kalau mereka berhasil membunuh karakter para sahabat,
ya, secara diam-diam sebenarnya mereka ingin memutus rantai kesinambungan agama Islam dari kita hingga Rasul. Karena rantai utamanya adalah para sahabat. Maka dicelaklah itu Abu Hurairah. Bagaimana bisa dia 3 tahun bertemu sama Rasul menjadi periwayat hadis paling banyak? Mustahil. Palsu itu dia, buat-buat itu hadisnya. Tuduhan. Mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar bersekongkol menggeser haknya Ali. Subhanallah. Bahkan Ali radhiyallahu taala memberikan nama kepada anak-anaknya dengan Umar dan Abu Bakar. Dengan Umar dan Abu Bakar. Subhanallah. Dan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang seperti ini, ya, hati-hati dengan orang yang seperti ini, karena permasalahan kita ahlu sunnah wal jamaah dengan mereka bukan masalah perselisihan, masalah fikih, masalah ibadah, masalah ritual praktik saja. Bahkan lebih mendasar dari itu masalah akidah. Orang-orang soleh yang seperti ini sudah tuntas, tidak perlu diberdebatkan lagi. Mereka memiliki hak untuk kita cintai sepenuh hati. Selesai. Begitupun sebaliknya, orang yang sudah mendeklarasikan dirinya bukan orang yang beriman, atau sudah secara tegas Allah dan Rasulnya menyatakan dia bukan orang beriman, mereka tidak punya hak sedikit pun untuk kita cintai. Fir'aun misalnya, apakah dia tidak punya kelebihan, Pak? Fir'aun, subhanallah, dia adalah pemimpin revolusi. Bagaimana bisa? Karena dulu bangsanya dijajah. Di zaman Nabi Yusuf, penguasa Mesir itu, kalau kita lihat baca Al-Quran, itu istilah penguasa di zaman Nabi Yusuf dengan istilah penguasa di Nabi Musa beda, Pak. Di zaman Nabi Yusuf namanya Malik, raja. Sedangkan di Nabi Musa namanya Firaun. Karena yang berkuasa bangsa yang berbeda. Bangsanya Firaun, pribumi, ketika itu dijajah oleh bangsa lain. Datang Nabi Musa, mengangkat derajat pribumi yang seringnya ditindas, makanya beliau ambil posisi strategis sebagai Menteri Ekonomi dan Pangan, supaya rakyat bisa mendapatkan paling tidak hak pokoknya, makanan. Namun keturunannya makin merasa menjadi orang istana, berbuat zalim, ya, karena merasa berkuasa juga, ikut menjajah. Akhirnya muaklah bangsanya Firaun menggulingkan kekuasaan bangsa yang tadi keturunan Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya, bangsa Yahudi, karena mereka muak, ya, tidak dibunuh, tidak, tapi diperbudak. Itu sejarahnya. Sampai datanglah zaman Nabi Musa, lahir di zaman perbudakan itu. Firaun hebat, Pak. Ya, bahkan kalau kita lihat kerajaan Mesir itu dalam sejarahnya itu bisa bertahan lebih dari 2000 tahun. Ya, jarang, Pak. Ada peradaban bisa bertahan lebih dari 1000 tahun, jarang. Ini peradaban yang dia bangun bisa sampai 2000 tahun. Hebat tidak? Sangat hebat. Apakah kita mengidolakan Firaun karena kehebatannya? Haman juga sama. Dia dengan kecerdasan yang Allah berikan kepada dia, Allah berikan ilmu di zaman itu tentang metalurgi, tentang penambangan dan lain sebagainya, bisa menambang ini, menambang ini, bisa melebur logam ini dan logam itu, cerdas luar biasa.
keren, sangat keren. Tapi apakah kita kagum dengan dia? Tidak, sama sekali. Begitupun dengan orang-orang yang tidak mendeklarasikan, tidak mengumumkan dirinya sebagai orang yang beriman, sebagai muslim. Sekeren apapun jemaah, sekeren apapun, tidak perlu kita kagum dengan mereka karena cacat mereka terlalu besar. Apa? Tidak adanya iman di dalam hatinya. Maka subhanallah, ya, cukup mengagetkan fenomena di mana kaum muslimin mengidolakan ada seorang mungkin yang sering keluar di layar kaca, ya, hanya karena satu perasaan atau mungkin dianggap mewakili perasaan orang banyak misalnya terhadap pemerintah. Setiap kali dia mencela pemerintah terus dikatakan dungu lah, dikatakan inilah dan seterusnya. Kemudian saya mengidolakan orang ini, padahal kita nggak tahu di belakang layar kaca apa yang dia ucapkan tentang kita dan agama kita. Nah, bukan imannya tidak sama dengan kita. Mungkin di depan kita mungkin dia memuji kita dengan agama kita dan yang lain sebagainya. Tapi kalau tidak mendeklarasikan diri sebagai saya muslim, saya mukmin, ya nggak perlu kita kagum dengan orang-orang seperti ini. Biasa saja. Karena muslim itu mulia dengan sendirinya. Nggak perlu kita mencari kemuliaan harus diakui sama orang non muslim. Nah ini yang dikatakan Umar bin Khattab, ya, nahnu qaumun, kami adalah kaum a'azzanallahu bil Islam. Yang bikin kami mulia itu karena kami muslim. Bukan karena kami dipuji-puji. Bukan karena kami dielu-elukan. Tapi kita menjadi muslim itu sendiri, itu adalah kemuliaan tersendiri yang Allah berikan kepada kita. Nahnu qaumun, kami adalah sekelompok orang yang Allah muliakan kita semua dengan Islam. Apa selanjutnya kata beliau? Famah mabtaghaina al-izzata bighairil Islam adzallana Allah. Maka bagaimanapun caranya kita mengharap kemuliaan bukan dari Islam, tapi dari apa tadi? Ya, dari dengan agama lain, mencari pujian eksternal. Justru apa yang terjadi? Adzallana Allah. Justru itu yang membuat kita menjadi dzalil, menjadi tidak mulia, menjadi hina. Akhirnya yang kita kejar hanya pujian-pujian tuh. Lihat, si A saja memuji kita, si B saja memuji kita. Tuh, diakui oleh, tidak perlu. Karena Islam itu sendiri sudah mulia. Cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala, innad dina indallahil Islam. Bahwa agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah selesai. Maka kita nggak ada urusan. Kita akan masuk ke golongan yang ketiga. Ya, kalau yang tadi ini, yang kedua tadi, tidak ada urusan kita suka sama mereka, kagum, apalagi sampai mengidolakan, biasa saja. Oh, tapi kan mereka bagus, ilmunya bisa kita ambil ilmunya, ambil manfaatnya, selesai. Oh, dia bisa menerapkan ilmu-ilmu yang seharusnya itu diterapkan dalam Islam. Jujur iya, kemudian apa lagi? Disiplin iya, orangnya tertib, selalu menjaga kebersihan dan seterusnya. Ya, nggak perlu kagum dengan itu, karena seharusnya itu yang ada pada diri kita. Maka miris, subhanallah, kalau misalnya kita masih di ceramah-ceramah, di kajian-kajian, kemudian kita memuji negara-negara yang bukan negara Islam, ya, kagum dengan negara ini, negara itu, dan lain sebagainya. Kemudian kita mereka lebih Islam daripada kita. Enggak juga. Ya, itu dari satu aspek saja. Sisanya banyak sekali aspek-aspek yang mereka jauh sekali dari kata Islam yang artinya damai. Subhanallah. Ada akhirnya salah seorang pun bercerita
gelapnya, kegelapan di balik masyarakat yang dianggap maju itu. Dari mulai masalah sosial, terutama masalah sosial. Yang paling nampak adalah sekarang adalah depopulasi ya. Populasi menurun itu di negara-negara yang dianggap maju. Sampai harus impor warga negara kan begitu ya. Ada yang pernah bercerita bahwa subhanallah masyarakat kita di Indonesia yang muslim katakanlah masih banyak berbuat dosa. Tapi kalau dibanding dengan masyarakat sana, hidup di tengah-tengah mereka, masalah lisan saja subhanallah. Mereka sama sekali tidak mengenal dosa. Tidak, maka lisan itu diucapkan semaunya saja. Kalau kita masih ada istilah orang tedeng aling-aling. Kalau kita ngomongin orang itu maksimal itu yang dari rumor saja, meskipun belum benar, itu dari yang rumor. Kemudian dia ngarang sendiri katanya. Tapi kalau di sana, semaunya mereka bisa mengarang apapun langsung di tempat. Dan fitnahnya jahat sekali. Itu di level anak sekolah. Subhanallah. Di level anak sekolah. Mungkin kita kagum di sisi depannya, belakangnya keropos. Ya. Maka tidak perlu silau. Jadi kita menjadi baik bukan karena orang di luar Islam itu pada baik, bukan. Tapi kita harus baik karena memang sudah seharusnya muslim menjadi baik. Jangan sampai kita baru termotivasi kalau orang-orang non-muslim menerapkan Islam lebih awal. Contoh kecil masalah berpenampilan misalnya. Ya. Nabi kita Masya Allah dengan penampilan yang paling sempurna, beliau pakai jenggot misalnya. Dia baru semangat lihat untuk pakai jenggot ketika ngelihat tuh model-model Hollywood aja udah pada dipakai jenggot semua, baru dia termotivasi. Ini keliru. Masa iya harus orang non muslim dulu melakukan ajaran yang mereka motivasinya bukan itu. Celananya pada ngatung. Nabi SAW memang memerintahkan seperti itu. Baru termotivasi ya ketika tuh model-model dunia sekarang celananya udah pada naik tuh, artis-artis dunia, artis Hollywood dan lain sebagainya, baru dia termotivasi. Ini keliru, ini pola pikir yang keliru. Tuh negara ini bersih dengan kalau begitu saya harus bersih. Akhirnya motivasinya terbolak-balik, motivasinya selalu kagum dengan orang luar, bukan kagum terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini harus kita putus rantainya. Makanya sudahlah. Ya, tidak perlu kagum dengan orang-orang di luar sana. Ya. Kita harusnya lebih mengagumi apa yang ada di dalam agama kita, dan kita lebih termotivasi ketika itu adalah firman Allah. Kita lebih termotivasi ketika itu adalah sabda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan termotivasi karena itu sudah dilakukan oleh orang yang dianggap lebih maju dalam tanda kutip, orang di luar Islam. Nah, ini golongan kedua sama sekali tidak perlu kita kasih bagian dari rasa cinta kita, kagum kita, ya sudah biasa. Karena itu kembali lagi bisa jadi merusak niat dan motivasi kita, bukan karena Allah lagi sudah. Bukan karena Allah lagi. Nah, ini golongan yang ketiga. Ini golongan yang mungkin ada sebagian kaum muslimin salah dalam memahami. Paling tidak ada 3
sikap. Ya. Yang satu benar, dua salah. Selalu seperti itu. Ya, ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Dan yang selalu yang benar adalah yang tengah-tengah, moderat. Ummatan wasata. Itu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, umat yang moderat. Patokan moderatnya apa? Bukan hawa nafsu kita, ya, bukan akal pikiran kita, karena akal kita beda-beda, Pak. Cara pikirnya anak SD beda dengan anak SMP, anak SMP beda dengan SMA, SMA beda dengan yang lulus SMA sama sarjana, tentu beda. Yang sarjana sama yang master beda, yang master sama yang dokter beda, yang dokter sama yang profesor tidak sama. Itu kalau kita pakai akal pikiran. Akal pikiran itu adalah mata. Allah beri kita mata. Tapi apakah untuk melihat cukup dengan mata, jemaah? Cukup nggak? Perlu apa lagi? Perlu akal. Ya, atau nggak gila punya akal? Ini punya mata. Ini keseharian kita maksudnya. Ya, punya mata. Apakah orang semua matanya sehat, nggak rabun, nggak minus, nggak silinder, nggak plus? Apakah otomatis bisa lihat? Atau ada faktor lain harus bisa lihat? Pendengaran. Kalau pendengaran bisa melihat ini warna biru, ini warna merah, putih. Kira-kira apa jemaah? Ilmu. Wah, dia belajar sudah profesor, ya kan? Kemudian dia matanya sehat. Kita kumpulkan tadi orang yang mendengarnya bagus, orang yang tadi ya akalnya cerdas, orang yang pendidikan tinggi, punya ilmu. Kita kumpulkan di ruangan sini, Pak. Ya. Kita ngumpul jam 12 malam, kita matiin semua lampunya, Pak. Ya, kita bawa kotak isinya gelas, kita keluarin. Ayo tebak, ini gelas warnanya apa? Kira-kira ada yang bisa nebak nggak, Pak? Ya, berarti butuh apa? Cahaya. Itu mata kepala kita. Mata yang sehat diperlukan. Tapi apakah cukup mata yang sehat? Butuh apa? Cahaya. Masya Allah. Makasih Pak Haji. Butuh cahaya. Kalau mata hati, ya harus sehat. Akal sehat kita itu seperti mata. Apakah dengan akal sehat kemudian, saya bisa melihat segalanya karena akal saya sehat? Nah, diperlukan cahaya apa yang kita butuhkan untuk supaya akal sehat kita bisa melihat? Cahaya ilmu dari Allah dan Rasulnya. Makanya Allah ya sebut dirinya Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya bagi langit dan ya. Allah berikan perumpamaannya, kemudian Allah di akhir ujung ayat Allah bilang nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Nah, yang dibawa oleh Nabi SAW petunjuk itu adalah cahaya. Jadi tidak berbenturan antara akal yang sehat dengan ilmu yang bermanfaat. Butuh. Maka moderat pun sama tadi. Tahu dari mana kita kalau lagi mungkin jalan baru kita bawa mobil. Lewat mana ini jalannya? Ambil jalan yang lurus. Karena secara logika ya, jalur manapun yang paling dekat adalah jalur yang lurus, Pak. Yang paling mudah. Tapi tahu dari mana ini adalah jalan yang sudah benar? Kalau nggak ada lampu, nggak tahu. Ternyata kita nyetirnya kemiringan, Pak. Nyasar. Entah miring ke kanan atau miring ke kiri. Maka butuh cahaya. Moderat pun ternyata tidak sembarangan hanya dengan akal saja. Harus dengan cahaya. Nah, ini cahaya dari Allah dan Rasulnya. Nah, 3 sikap tadi terhadap golongan yang ketiga. Kita sebutkan dulu golongan ketiga itu apa. Golongan yang ketiga adalah golongan
bagian dari golongan pertama, yaitu orang-orang yang beriman namun ahli maksiat. Namun ahli maksiat. Apa kata orang Pak? STMJ. Apa STMJ Pak? Ya, satu susu telur madu jahe. Kalau itu enak Pak. Ya Bu ya. Ibu-ibu mungkin biasa bikinin buat suami. STMJ itu salat terus maksiat jalan, subhanallah. Sampai ada di sebagian daerah itu, ini anekdot lelucon aja Pak. Salat itu ibadah. Ya, tapi mencuri itu profesi. Subhanallah. Ya, umumnya memang seperti itu. Daerah situ kalau kita nggak bisa lihat barang nganggur, Pak. Sering hilang, Pak. Sering hilang. Tapi mereka rajin sholat. Ahli maksiat. Ya. Sering baca Al-Quran, tapi ghibah. Mungkin nggak mungkin. Bisa. Artinya ada bercampur di situ. Ada keimanan, ya, ketaatan, ada kefasikan. Fasik itu artinya tidak taat. Lawan dari taat itu fasik. Bercampur itu. Yang Allah gambarkan dalam firman-Nya, khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah. Mereka mencampurkan antara amal soleh, tapi ada amalan yang lain yang buruk. Ya. Ada amal lain ya yang buruk. Kadang telinganya buat dengerin pengajian, dengerin Al-Quran, tapi kadang juga buat maksiat. Matanya buat baca Al-Quran, buat baca ilmu, buku-buku tentang ilmu, kadang buat maksiat. Ya. Tangannya kadang buat sedekah, kadang ngambil hak orang lain justru. Atau dia menahan hak orang lain yang harusnya sudah diberikan. Kakinya kadang ke tempat-tempat ibadah, kadang ke tempat-tempat yang di situ ngumpul campur semua ini. Nah, golongan yang ini ekstrim kanan, Pak. Ya, kita sebut saja ini golongan ini namanya golongan Khawarij. Jadi kita jelaskan apa itu golongan Khawarij. Ada yang ekstrim kiri. Ekstrim kanan ini kencang banget Pak. Khawarij. Ada ekstrim kiri, Murji'ah. Apa itu Khawarij? Apa itu Murji'ah? Ya, Khawarij ini adalah sempalan pemahaman, ya, kurang lebih seperti itu. Pertama, dalam Islam, penyimpangan pemahaman agama dalam Islam pertama kali muncul ini orang-orang Khawarij. Apa itu? Ekstrim. Bagaimana ekstrimnya? Melihat tadi orang itu tidak boleh salah, tidak boleh dosa, terutama dosa besar. Sehingga sikap mereka melihat orang yang berdosa tidak sesoleh dirinya, begitu ya. Berdosa tidak sesoleh dirinya, itu dia bukan muslim, jemaah. Dia bukan muslim. Ya. Dengan kata lain, mereka menganggap para pelaku, para pendosa dosa besar itu keluar dari agama Islam. Sehingga mereka dengan mudahnya mengkafir-kafirkan orang. Ini kalau kita nggak belajar ini, kita terbawa jemaah, karena mereka jago sekali. Cukup 10 menit, subhanallah, dulu ada salah satu ustadz, beliau mantan seperti itu jago cuci otak anak-anak muda. Ngobrol 10 menit Pak, siap berani mati Pak. Ngeri kan. Biasanya memang remaja-remaja problematik itu gampang dicuci otak. Oh ini kafir, ini kafir, ini kafir. Konsekuensinya apa? Ya, kata mereka kalau sudah kafir, ujung-ujungnya adalah halal darahnya dan halal hartanya. Penampilannya Masya Allah Pak, pakai cadar, pakai ini.
Tapi karena pemikirannya dalam akidah justru nyimpang, apa yang mereka lakukan? Nyolong di minimarket, Pak. Kenapa nyolong di minimarket? Karena kasirnya nggak pakai kerudung mungkin. Dosa. Berarti kasirnya bukan muslim. Dianggap dia yang punya toko. Halal hartanya, diambillah sama dia. Subhanallah. Bayangkan, ternyata akidah itu adalah fondasi utama yang mengendalikan perilaku orang. Bahkan dia menganggap mencurinya itu benar. Kan ngeri, Pak. Masih mending maling biasa, Pak. Maling biasa yang digebukin itu, dia tahu dia salah. Kalau ini, dia merasa dia berawal dari sini. Karena dia menganggap orang, meskipun mengucap kalimat syahadat, la ilaha illallah, tapi kalau dia tidak sempurna, nggak dianggap syahadatnya. Kalau bahasa matematikanya, Pak, 10 kurangi 1 harusnya sama dengan berapa, Pak? 9. Buat mereka enggak, 0. 10 kurangi 2, 0. 10 kurangi 3, 0. Makanya mereka mudah sekali menganggap pemerintahan kita, pemerintahan kafir. Kenapa? Satu, mereka dosa. Dosa apa? Tidak menerapkan syariat otomatis kafir. Kafir yang keluar dari Islam. Kita sebagai muslim ya harus mengakui itu salah, itu keliru. Harusnya syariat Islam yang ditegakkan. Kita kan muslim. Paling tidak untuk kita orang Islam, ya, aturan Islam ditegakkan di negeri kita. Kita akui itu salah. Tapi tidak sampai pada titik mengkafirkan mereka. Selama mereka masih sholat, selama mereka masih mengucap syahadat, selama mereka masih mengucap diri mereka muslim. Bahkan ini sikap Rasulullah SAW bersama para sahabat. Meskipun ternyata benar-benar mereka munafik, tapi munafik itu kan urusan hati. Dan Nabi SAW sampai mengatakan asyaqaqta sadrahu wa taraniyata. Kau sudah belah dadanya dan lihat hatinya. Jadi istilah belah dadaku itu ada dalam hadis. Awalnya dari hadis, Pak. Belah dadaku. Nih, sudah belah dadanya, lihat niatnya. Kita nggak bisa. Maka selama orang menampakkan dia muslim, kita terima. Itu sikap kita. Meskipun sebusuk apapun dia. Sebusuk apapun dia. Jangan sampai kita tiba-tiba dengan mudahnya, oh enggak, tetap kamu kafir, kamu bukan muslim, kamu munafik. Kamu munafik sama kafir itu satu golongan, Pak. Selama dia menampakkan keislaman, kita terima. Nah, ini yang ekstrim kanan, Pak. Buat dia pelaku maksiat itu non muslim. Ya ada datang yang kiri ini, Pak. Yang kiri datang, dia mengatakan, oh enggak, dia melakukan maksiat, mau maksiat kecil, mau maksiat besar. Maksiat itu kan ada dua, jemaah. Maksiat itu ada dua. Yang pertama adalah melakukan dosa. Artinya dia melakukan maksiat, pelanggaran. Atau kalimatnya saya ubah. Dosa itu kan ada dua. Selain dosa secara ukuran dosa kecil dan dosa besar, dosa itu ada dua. Ada yang satu melakukan maksiat atau meninggalkan kewajiban. Ya, tadi, pemerintah meninggalkan kewajiban menegakkan syariat Islam dosa. Oh, berarti imannya gugur. Nah ini yang ekstrim kiri, yang murji'ah tadi. Kata mereka, iman itu di hati saja sudah. Yang namanya iman ya iman, percaya saja. Mau dia melakukan dosa, dia maksiat, dia mabuk, dia korupsi, dia ya
kemudian dia nggak mengerjakan kewajiban, nggak mau nafkahin anak istri, nggak mau membina anak istri, nggak mau mengayomi anak istri, apalagi Pak, nggak mau sholat, nggak mau zakat, nggak mau puasa, dia adalah manusia beriman yang imannya sempurna, yang imannya sempurna. Nah, ini orang ekstrim kiri. Iman dia sama seperti imannya para sahabat, kata dia. Seperti imannya Abu Bakar dan Umar, seperti imannya Nabi, seperti imannya para malaikat. Karena mereka pada dasarnya ya, amal perbuatan itu bukan bagian dari iman. Bukan iman itu sendiri. Iman itu cuma di hati. Ya, jadi pelaku dosa besar itu ya, ada di golongan ini. Ada memang seperti orang-orang Mu'tazilah ya, mengatakan bahwa di dunia mereka berada di golongan orang yang beriman seperti Murji'ah, tapi nanti di akhirat mereka di tengah-tengah, artinya nggak di surga nggak di neraka. Di mana Pak? Ada Pak tempat ketiga, nggak di surga nggak di neraka, nggak ada. Nah, ini nggak masuk ini. Secara umum tadi ada dua golongan. Bagaimana dengan ahlu sunnah wal jamaah yang moderat tadi? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul ladzina zalamu 'alal ladzina, ya, dan seterusnya ayat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa in ta'ifatan, kalau ada dua kelompok kaum mukminal mukminin yang dua-duanya beriman, iqtatalu, saling berperang. Kelompok A mukmin, kelompok B mukmin, saling berperang. Pertanyaannya, berperang itu bunuh nggak? Perang itu angkat senjata. Perang itu niat membunuh, menghilangkan nyawa orang. Dan itu dosa besar, salah satu dosa besar yang membinasakan. 10 dosa besar yang paling membinasakan setelah syirik, ya, melakukan sihir, perdukunan. Salah satunya adalah membunuh, menghilangkannya nyawa orang beriman. Tapi ternyata Allah bungkus keduanya dinamakan dengan dua kelompok dari orang beriman. Artinya apa? Allah sematkan dua hal sekaligus kepada dua kelompok ini, yang mereka beriman tapi mereka melakukan dosa, saling membunuh. Tapi masih ada iman di sana. Artinya akidah Ahlussunnah wal Jamaah berbeda dengan Khawarij yang 10 kurangi 1 sama dengan 0, sedangkan Murji'ah 10 kurangi 9 harusnya sama dengan berapa Pak? Tuh gitu ya. Kalau mereka 10 kurangi 1, 10 kurangi 2, 10 kurangi 9, masih sempurna imannya, gak ada urusan iman dengan perbuatan. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah wasatan, bisa dalam satu jiwa manusia terkumpul di dalamnya ada keimanan, ada juga kefasikan. Semakin banyak kefasikannya, maka semakin terkikis keimanannya. Selama dasar iman itu masih ada, masih aman. Tapi kalau sudah terkikis, rentan dan banyak. Ya, orang jarang, gak pernah jaga sholat, dia gak puasa juga karena ikut-ikutan, bukan karena betul-betul mencintai ibadah dan perintah Allah Subhanallah. Ini ditemukan jamaah. Ya. Karena dulu tinggal di lereng Merbabu cukup lama, Gunung Merbabu, Pak. Ya, gak kurang dari 7 tahun. Itu subhanallah. Orang-orang yang memang jauh dari sentuhan kita untuk terus belajar agama, cukup 1 dus mie instan, Pak. 1 dus mie instan, pindah agama dengan sangat mudahnya. 1 dus mie instan. Ya. Apalagi uang miliaran, Pak.
Dan itu banyak. Ya. Yang dikasih fasilitas itu. Tapi kamu pindah agama ya, pindah. Subhanallah. Kenapa? Karena tadi hatinya itu imannya tipis. Sehingga begitu ujian datang, rontok, habis itu iman. Kayak jangan sampai kita merasa aman. Oh, maaf apa saya maksiat terus, yang penting saya masih ada iman. Oh, kalau nanti ujian begitu berat, Pak. Begitu kita diuji dengan penyakit, dokter A berhasil, dokter B udah operasi masih sakit. Ke Malaysia, ke Singapura belum berhasil, bawa ke Amerika sudah putus asa. Ada yang nawarin ini alternatif, disembur, sembuh. Nah, ujian gak tuh? Disembur, Pak. Sembuh. Oh, sudah banyak itu testimoninya, buktinya. Kalau kita iman kita lemah, wah hancur Pak itu Pak. Gak apa-apa lah daripada saya mati. Itu yang terucap. Dan saya dengar dengan telinga kepala saya sendiri. Iya, daripada saya mati. Gak apa-apa. Dukun lawan dukun. Seperti itu. Tawakal kepada Allahnya gak ada. Kenapa? Jauh. Jauh sekali dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maka bagaimana sikap Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini? Ya, itu untuk diri kita tadi Pak ya. Jangan sampai kita tidak menjaga iman kita sehingga terus menurun, terdegradasi karena iman maksiat kita menggerogoti iman kita. Namun adapun terhadap orang-orang yang melakukannya, maka kita cintai dia dengan kadar ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tetap kita harus benci juga orang ini karena kemaksiatannya. Tentu kita ada skala dengan orang-orang di sekitar kita. Oh, saya suka banget sama Pak ini, saya biasa aja sama Pak itu, tapi gak benci juga. Tapi saya agak kesel dengan si A, si B. Ada Pak ya? Ya ada Bu ya, dengan tetangga ini, dengan tetangga itu ada skalanya Bu. Pasti ada. Ya. Nah, buat kita Muslim, ahli tauhid yang belajar akidah itu jangan sampai hal-hal yang tadi itu yang membuat kita punya skala. Ini saya senang banget sama A, B, C, D dan seterusnya karena orangnya begini. Standarnya jangan sampai hal duniawi. Tapi kita ganti standarnya. Karena cara pandang orang terhadap kehidupan ini cuma dua. Duniawi, materi. Cuman materi, di kepalanya cuma materi saja Pak. Betul-betul gimana caranya bangun aset, gimana caranya ngumpulin duit sebanyak. Itu ada orang seperti itu. Dan jangan kita. Ada orang yang melihat bahwa dunia ini sebagai batu pijakan. Wasilah. Ya, saya kumpulkan materi, saya punya badan sehat. Saya punya ilmu, bukan badan sehat biar cuma nikmatin hidup, bukan. Punya harta juga bukan buat foya-foya. Ya, punya ilmu buat pinter-pinteran, bukan. Tapi semuanya gimana caranya dengan yang semua saya punya, itu saya juga dapat nanti di akhirat. Itu pandangnya sudah jauh ke depan Pak. Maka tadi, skala orang-orang di sekitar kita yang kita benci sudah kita rubah standarnya. Jangan pakai standar lama lagi Pak. Oh ini orangnya sholat, alhamdulillah. Oh ini ngomongnya bagus, nggak ada ngomong-ngomong kotor ya. Karena itu bagian dari ketaatan dan kemaksiatan. Oh ini orangnya penyabar. Oh ini orangnya suka ngasih sedekah. Itu kita buat standarnya dengan itu. Wah yang ini kadang kalau dia ajak ya nyekek botol ya nyekek botol. Jadi kita berkurang Pak, respectnya kita, rasa hormat kita, yang itu bagian dari rasa cinta, loyal, wala wal bara kita berkurang. Itu yang betul. Itu yang sebagian orang mengatakan cintai, ini terdengar indah.
Nyatanya nggak bisa seperti itu, Pak. Nyatanya nggak bisa seperti itu. Kita benci sama orang itu karena perbuatan dia. Dia habis fitnah-fitnah kita. Habis-habisan. Masih bisa kita nggak benci orangnya, benci perbuatannya? Nggak bisa. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu langsung, wallahu la yuhibbudz zalimin. Allah itu nggak suka sama orang zalim. Apakah Allah nggak suka kezalimannya? Iya, nggak suka. Orangnya juga nggak suka. Bukan berarti Allah nggak suka kezaliman, tapi kalau sama orangnya masih suka. Tidak. Tapi karena Allah maha kasih, maha sayang, Allah masih kasihan sama orang-orang zalim. Masih dikasih rizki, dikasih nyawa, dikasih nafas, dan seterusnya. Kita pun sama. Antara bencinya kita dan cintanya kita itu, nah ini. Karena sebagian orang tidak memisahkan, tidak membedakan antara benci dan cinta dengan sikap kita terhadap orang. Ya, kalau benci itu harus kasar. Kalau cinta itu nggak boleh tegas. Keliru. Nabi SAW bahkan berlemah lembut kepada non-muslim orang Yahudi. Nabi SAW bisa begitu galak terhadap para sahabat. Sampai-sampai sahabat bilang, ya laitani lam talid ummi. Aku sungguh waktu itu berharap saya nggak pernah dilahirkan sama ibuku. Nyesel hidup. Kebayang, Pak. Ada orang dimarahin sampai dia ngomong nyesel hidup. Nyesel saya lahir, Pak. Kenapa habis dimarahin sama Nabi? Saking marahnya kan. Cintanya kita kepada seseorang bukan berarti kita nggak tegas. Kan kadang gitu, Bu, mau bangunin anak buat sholat subuh, kasihan Bi, udah capean dia habis ada acara kemarin. Enggak. Ini syariat Allah, kita tegas. Dan bencinya kita sama orang bukan kita harus beringas, Pak. Datang Nabi SAW lihat ada orang, bilang sama Aisyah, bi'sa rajul. Ini orang gak baik ini, orang jelek nih, akhlaknya jelek. Datang sama Rasul disambut, silakan, mau ambil apa, saya duduk. Aisyah bingung. Ya Rasul, ini pelajaran. Ya Rasul, tadi engkau bilang ini orang gak baik, tapi ketika datang malah disambut kayak orang mulia. Maka Nabi SAW beri pelajaran untuk kita semua melewati cerita tadi kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa bukan selalu orang yang kita benci karena dia buruk dengan standar tadi ya, syariat Islam, Al-Quran dan hadis, kemudian kita harus kasar sama dia. Tidak. Kita justru baik sama semua orang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qulu lin-nasi husna. Katakanlah perkataan yang husn, yang baik buat siapa? Linnas, untuk manusia, apapun bentuk manusianya. Muslim, non muslim, anak kecil, orang tua, laki-laki, perempuan, kaya, muda, kaya, miskin dan lain sebagainya, kita ucapkan yang. Jadi pemahaman bahwa kita benci orang, kita benci perbuatannya, jangan benci orangnya juga keliru, nggak bisa. Ini barangkali berangkat dari tadi ya, tidak membedakan. Dia mengira kalau benci itu harus kasar, kalau cinta nggak boleh tegas. Ini sikap Ahlussunnah wal Jamaah, moderat terhadap para pelaku maksiat. Ya, maka kita juga tahu posisi kita di mana, Pak. Ya, mudah-mudahan bisa jadi golongan pertama. Waliyadzubillah, jangan sampai golongan kedua, nggak ada iman sama sekali. Ya, mungkin masih di golongan yang tengah, yang ketiga, bukan yang tengah, Pak ya. Yang ketiga. Ya, kita bergeser ya. Yang antara dua itu, tapi kita bergeser, perbanyak amal soleh, kita kurangi maksiatnya. Belum bisa, susah, banyak istighfar. Ya, itu. Banyak istighfar. Banyakin ketaatannya susah, yang wajib aja sudah. Yang wajib. Lakukan yang wajib, sisanya banyak istighfar. Udah itu. Minimal itu.
Sama terakhir, berbuat baik sama semua orang. Ya, yang kita cinta, yang kita benci, tapi sama-sama kita berbuat baik kepada semua orang. Disitulah Allah ridho. Disitulah Allah ridho. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mampukan hati kita untuk menjalankan itu semua hingga kita nanti bisa berkumpul di surga firdausnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Syuruk sudah lewat berapa menit, Pak? 15 ya. Ya, alhamdulillah. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.